wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Budi untuk penjelasannya. Kita bisa melihat dengan apik Mas Budi menjelaskan bagaimana latar belakang Buya dari latar belakang sosialnya, juga latar belakang concern-nya pada ilmu pengetahuan, lalu dikaitkan dengan bagaimana sikap beliau tentang bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia. Beberapa kata kunci yang muncul dari pertanyaan ini adalah bahwa Profesor Buya Syafi'i mengutamakan atau sangat kuat narasi rahmatan lil alamin dengan tadi Mas Budi menjelaskan ada istilah yang moderat muncul di sana, ada inklusif, bahkan ke sini menjadi Muslim yang progresif. Hingga tadi Mas Budi mengatakan moderasi beragama bagi Buya adalah progresif dalam beragama. Dan yang terakhir, Mas Budi mengingatkan juga bahwa salah satunya adalah Buya sudah mewariskan kepada kita bagaimana Islam dan Pancasila itu saling berkaitan sebagai dasar pergaulan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mungkin ini beberapa hal yang bisa dimunculkan. Sobat Damai sudah bisa menyimpulkannya mungkin dengan lebih detail. Kita menikmati tadi suguhan-suguhan dari Mas Budi. Nah, suguhan yang kedua, kami akan persilahkan dari Prof. Samsul Arifin yang membawa nama karena sama-sama Muhammadiyah mungkin ya Mas Budi ya. Jadi penasaran juga nih versi Muhammadiyahnya gimana gitu. Begitu Prof. Kita juga pengen tahu nih dari akademisi yang dengan latar belakang Muhammadiyah yang sangat kuat dari lahir. Jadi pengen penasaran ini di kalangan Muhammadiyahnya sendiri mungkin menjadi salah satu pertanyaan. Kalau Mas Budi kan dari umum sebagai sebuah cendekiawan dilihat bagaimana seorang ilmuwan, bapak bangsa dan lain sebagainya. Saya jadi penasaran sebenarnya Prof. Kalau kata orang Muhammadiyahnya gimana ya? Nah, itu pertanyaan penelitiannya mungkin. Silakan Prof untuk 25-30 menit ke depan dan saya mohon izin nanti akan kami tampilkan sebagai satu video narasumber tersendiri. Jadi mungkin lebih enak lah kalau untuk menjelaskannya. Silakan Prof Samsul Arifin. Terima kasih Kang Jia, Kang Doktor itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa ini. Antara lain ada Mas Budi, ya, yang kepadanya saya banyak belajar ini. Waktu saya mahasiswa, saya sering membaca tulisan beliau itu, ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa diperjumpakan sebagai kawan, ya. Karena saya beberapa kali terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh Mas Budi. Ini saya juga ketemu lagi dengan Cira, ya. Ini pribadi yang luar biasa. Pelaku passing over, ya. Kalau kalau cerita ke saya beberapa praktek-praktek beragamannya yang melintas batas, dan saya sangat senang karena pernah bersama Cira ke India itu belajar meditasi, tentu karena disupport penuh oleh Mas Budi ketika itu. Serta para peserta Zoom yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mungkin ada 50-an ini yang hadir di Zoom ini.
Terima kasih Mas Zia, untuk kali kesekian saya diberi forum, diberi panggung yang sebenarnya masih ada kaitannya dengan tema-tema sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan perdamaian, moderasi beragama, dan dalam konteks webinar hari ini kita mengangkat seorang tokoh yang luar biasa. Tadi sudah dikupas panjang lebar mendalam oleh Mas Budi, yakni Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang kemudian beliau disapa sebagai Buya Syafi'i Ma'arif. Ya. Seingat saya di Muhammadiyah itu baru 2 yang betul-betul dipanggil sebagai seorang Buya. Pertama adalah Hamka, ya, Haji Abdul Karim Amrullah, yang kemudian dipanggil Buya Hamka, dan kita tahu, ya, sebentar Mas Jia, ini apa, iPad saya kok udah mau habis ini. Yang bagian nanti disensor ya. Sebentar. Saya mau ambil ambil charger dulu. Di mana ini? Sensor Mas, cut ya. Tiba-tiba habis itu. Jadi kita tahu Buya Hamka, ya, karena memang karyanya yang sampai sekarang terus direproduksi itu. Saya yang di masa lalu tidak sempat mengoleksi buku-buku yang ditulis oleh Buya Hamka, belakangan saya ngoleksi, dan sepertinya sudah lumayan lengkap itu tentang Buya Hamka itu. Karena Gema Insani Pers itu mereproduksi buku-bukunya Buya Hamka. Lalu kemudian yang kedua adalah Ahmad Syafi'i Ma'arif, ya, yang kemudian kita sebut Buya. Tidak semua orang disebut sebagai Buya. Meskipun sekarang ini sebutan-sebutan yang berdimensi religius itu kan semakin populer, ya. Menjadi panggilan biasa, orang disebut Gus gitu, ya. Disebut Kiai gitu. Jadi sekarang ini seperti mengalami proses disakralisasi sebutan Gus itu. Dan cenderung politis gitu. Padahal Gus itu kan sebenarnya berhubungan dengan keahlian, ya. Meskipun juga ada aspek genealoginya dari seorang kiai gitu. Sekarang juga panggilan ustadz semakin gampang gitu. Jadi karena dia misalnya share beberapa potongan-potongan ayat, copy paste itu, ya, teks-teks keagamaan di media sosial, maka dipanggil ustadz itu. Saya nggak tahu kalau di tradisi Katolik seperti apa, ya, Cira, ya. Masa orang mendadak dipanggil Romo gitu. Jadi kita sekarang ini mengalami disakralisasi terhadap identitas keagamaan tertentu, ya, panggilan-panggilan keagamaan tertentu seperti Gus, Kiai, Buya, dan seterusnya itu. Dan menurut saya Ahmad Syafi'i Ma'arif memang sangat layak dipanggil sebagai seorang Buya, ya. Karena Buya setahu saya adalah konstruksi budaya terkait dengan keahlian seseorang, ketokohan seseorang di bidang ilmu-ilmu keagamaan. Dia disebut sebagai ulama, atau kalau di Jawa itu adalah kiai. Maka kalau tadi Mas Budi menyebut memberikan beberapa atribut, ya, kepada Buya, tentu ulama itu menurut saya bisa disematkan kepada Buya itu, ya. Ulama dalam pengertian generik, ya, adalah orang yang menguasai ilmu-ilmu, dan sebenarnya tidak hanya ilmu agama, karena konsep ulama itu sebagaimana saya katakan tadi merupakan satu konsep yang generik. Dan di dalam Islam, ilmu itu tidak dibatasi pada ilmu-ilmu tertentu, misalnya ilmu keagamaan, tapi termasuk ilmu-ilmu umum. Maka sebutan ulama yang merupakan itu jamak dari alim adalah merujuk kepada orang yang menguasai
ilmu-ilmu tertentu, apakah itu ilmu umum, apakah ilmu umum itu eksak, sosial humaniora, atau ilmu agama. Maka Mas Budi saya kira sebagai seorang ulama, karena beliau mendalami filsafat gitu ya. Di dalam, izinkan saya mengutip satu konsep di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran, ayat 7 itu ada satu ungkapan, warasihuna fil ilmi. Jadi warasihuna fil ilmi itu artinya orang yang ar-rasih, ya, orang yang mendalam. Orang yang memiliki kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan, dia disebut sebagai seorang ulama. Tentu Buya bisa kita pertanggungjawabkan kalau kita panggil Buya itu sebagai seorang ulama itu. Karena memang dia mendalam, kemudian juga karya-karya keulamaannya begitu banyak, sehingga kita menyebut sebagai seorang prolific, ya, orang yang memang sangat produktif. Tentu Bapak Ibu yang hadir di forum ini mengoleksi, membaca buku-bukunya Buya Syafi'i Ma'arif. Bahkan saya sebenarnya membawa satu karya lama itu, tapi saya tadi cek di tas saya, nggak tahu kemana itu. Itu diterbitkan oleh Pustaka Firdaus tahun 80-an kalau nggak salah. Di judul itu ada kata limbo sejarah gitu loh. Lupa saya. Ya. Saya tadi telepon ke rumah itu untuk dicari, nggak ada, saya nggak tahu di mana itu. Padahal saya cari buku itu termasuk buku langka, dan saya mencarinya di marketplace itu, di salah satu toko online itu. Itu menarik. Karena memang sejak awal Buya itu punya perhatian serius kepada kondisi umat Islam, kepada Al-Quran, yang menurut Buya itu Al-Quran itu menjadi limbo sejarah itu ya, jadi tertinggal di dalam buritan sejarah. Dan Buya sangat pintar itu memilih kata, memilih diksi. Yang tadi disebut oleh Mas Budi itu mungkin cenderung bombastis, tapi sebenarnya itu untuk menarik perhatian pendengar, menarik perhatian pembaca itu. Jadi Buya seorang prolific, maka juga dia disebut sebagai seorang intelektual. Tentu intelektual bukan di dalam kategori yang, kalau kita merujuk pada Antonio Gramsci, bukan sekedar intelektual tradisional ya. Intelektual tradisional itu kalau saya mengingat konsepnya Antonio Gramsci adalah orang yang memang akademisi, hidupnya di kampus, di laboratorium, di perpustakaan. Mungkin kalau saya ingin menggunakan kata intelektual itu, saya mungkin ya, tapi saya kok mengklaim diri saya, mungkin kalau saya disebut intelektual, tapi saya intelektual tradisional mungkin ya, yang waktu saya lebih banyak habis di kampus itu. Nah, tetapi Buya ini adalah sebagai seorang intelektual organik yang di samping memiliki memperlihatkan otoritas keilmuannya, tapi dia juga memiliki satu kesadaran kritis, ya, critical consciousness. Ini satu konsep yang mengingatkan kita pada siapa itu, Paulo Freire ya, tentang kesadaran kritis ya. Satu kesadaran yang menjadikan orang yang memiliki kesadaran itu menjadikan dia sangat memiliki kemampuan mempertanyakan terhadap satu kondisi, terhadap satu realitas, terutama realitas yang memang menurutnya itu paradok ya. Dilihat dari normativitas tertentu, dari idealita tertentu, dari pandangan tertentu. Dan Buya Syafi'i kalau kita lihat beberapa tulisan-tulisan, pandangan-pandangannya itu, dia memperlihatkan satu intelektual yang saya katakan tadi memiliki kesadaran kritis, sehingga kemudian Buya sebenarnya ingin melakukan perubahan-perubahan itu. Dan momentum itu dia miliki gitu, terutama ketika dia menjadi pimpinan Muhammadiyah ya. Buya itu menjadi ketua umum PP Muhammadiyah mulai 98 sampai
tahun 2000 ya, kalau nggak salah itu. No. 98 sampai 2005. Jadi itu kan sebelumnya kan Amin Rais ya, ketika Amin Rais itu kepilih di Aceh itu, di Muktamar Aceh, tapi nggak sampai selesai itu. Mestinya periodenya Amin Rais itu sampai tahun 2000 ya, 95 sampai tahun 2000. Tapi ketika itu Pak Amin memilih menjadi seorang politisi, sehingga kemudian digantikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif mulai 98 sampai tahun 2000, sampai periode Aceh itu selesai. Kemudian ketika Muktamar di Jakarta, Buya Syafi'i terpilih gitu, suaranya terbanyak ya, karena di pemilihan di Muhammadiyah itu kan menarik ya, tidak seperti di NU. Seperti kita lihat pada saat Muktamar di Lampung itu ya, yang dipilih adalah suara yang kemudian menjadi ketua umum itu adalah yang suara terbanyak dan cenderung head to head kan kalau di PBNU itu. Tapi di Muhammadiyah itu memilih 13 ya, 13 unsur pimpinan. Nah, ini yang menarik di Muhammadiyah itu, dan bisa jadi mungkin suara terbanyak itu belum tentu jadi ketua umum, tergantung nanti musyawarah yang dihasilkan mereka yang mendapatkan suara terbanyak dari orang yang terpilih 13 itu ya, karena memilih unsur pimpinan sebanyak 13 itu. Dan Buya Syafi'i kemarin waktu di Muktamar di Jakarta, saya lupa itu, tapi saya kira dia suara yang terbanyak itu. Dia kemudian terpilih menjadi ketua umum PP Muhammadiyah periode 2000 sampai tahun 2005. Nah, ketika Muktamar di Malang tahun 2005, Buya Syafi'i kemudian digantikan oleh Din Samsudin ya, sampai dua periode kemudian. Seingat saya, tentu nanti kita coba lihat di di beberapa dokumen, ada perubahan yang menarik di Muhammadiyah itu pada masa kepemimpinan Buya Syafi'i Ma'arif. Misalnya, mohon nanti saya dikoreksi karena saya tadi belum. Misalnya ada satu majelis ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau salah ini nanti disensor ini Mas Dia, khawatir keliru saya. Kalau Muktamar di Jakarta itu ada satu majelis, namanya itu Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Kalau nggak salah itu ya, itu pada masa yang di situ ada peran dari Amin Abdullah itu ya, dan saya terlibat ketika menyiapkan konsep manhaj tajdid di Muhammadiyah. Saya masih ingat ketika itu ada Amin Abdullah, kemudian Sakyuddin Baidawi, kemudian saya, ada Kang Yoto, Suyoto, itu ada diskusi kecil untuk merumuskan manhaj tajdid Muhammadiyah yang belakangan dikenal ada epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani itu. Itu terjadi karena di Muhammadiyah itu ada satu majelis namanya Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, yang dengan adanya majelis itu produk pemikiran yang disebut oleh Mas Budi pembaharuan, kemudian progresif, bahkan mungkin ya oleh beberapa kalangan disebut dengan liberal, itu berkembang di Muhammadiyah itu. Salah satunya adalah, saya tahun berapa itu, tafsir sosial hubungan antar umat beragama. Itu tahun berapa ya Mas Budi ya? Tafsir sosial hubungan antar umat beragama itu. Itu apa zamannya Buya Syafi'i ya? Saya lupa itu. Tapi kayaknya nanti kita lihat. Tapi tahun 2000-an itu. Jadi tafsir sosial Pak Amin Abdullah jadi ketua tarjih. Iya, saya lupa itu ketuanya apa pada zamannya Amin Rais ya, Buya. Atau Buya ya. Itu kan Buya. Iya, saya kira pada zamannya Buya itu. Tahun 98 sampai tahun 2005. Ini satu hasil pemikiran yang
diapresiasi oleh banyak kalangan, meskipun juga dikritik juga oleh banyak kalangan, termasuk internal itu loh. Sampai sekarang itu menjadi dokumen sejarah dan sepertinya belum ditanfid ya, karena di Muhammadiyah itu ada satu mekanisme penetapan yang disebut dengan tanfid ya terhadap hasil-hasil pemikiran baik itu di Tanwir maupun yang ada di Muktamar. Tapi saya kira tafsir sosial hubungan antar umat beragama itu menjadi satu produk pemikiran yang luar biasa, yang itu menunjukkan bahwa sebenarnya Muhammadiyah itu memiliki pemikiran yang progresif, memiliki pemikiran yang inklusif, multikultural, dan itu dibuktikan di beberapa PTM ya, perguruan tinggi Muhammadiyah, terutama di kawasan timur itu, di mana ada banyak mahasiswa yang non-Muslim dengan begitu nyaman, begitu aman, mereka kuliah seperti di Sorong, kemudian di Kupang, kemudian di mana lagi itu ya, di Kupang, kemudian di Maumere, di Flores itu, sehingga di beberapa penelitian dari kawasan itu muncul satu varian yang menarik di Muhammadiyah itu. Sebelumnya itu kan kita mengenal varian yang dimunculkan oleh Al-Munir Mulhan ya, berdasarkan penelitiannya di Jember, ada Mono, ada Marmut, Muhammadiyah NU, ada Muhammadiyah Marhen, dan seterusnya itu. Nah, di kawasan timur itu muncul satu varian yang disebut dengan Krismuha, ya, Kristen Muhammadiyah. Jadi Kristen Muhammadiyah artinya ada banyak kalangan non-Muslim, terutama yang Kristen yang sekolah di perguruan-perguruan Muhammadiyah, dan itu mereka aman, nyaman, tidak terinterupsi keyakinannya itu menunjukkan bahwa sebenarnya Muhammadiyah itu adalah satu organisasi keagamaan yang inklusif, pluralis, multikultural, dan menerima kalangan di beberapa amal usahanya seperti di pendidikan, di kesehatan, dan seterusnya itu. Jadi menurut saya Buya Syafi'i Ma'arif sudah memberikan satu kontribusi ya, yang luar biasa terhadap pengembangan pemikiran di Muhammadiyah, dan itu mencerminkan watak dari Buya Syafi'i Ma'arif yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Budi. Saya juga tadi mengatakan dia sebagai seorang ulama, dia juga sebagai seorang intelektual, dan saya kira juga perlu ditambahkan di samping sebagai seorang intelektual yang prolifik, dia sebagai seorang yang asketis ya. Jadi intelektual, asketis, prolifik. Jadi ulama yang prolifik dan asketis itu. Jadi dia sangat produktif tapi juga asketis. Nah, tradisi asketisme di Muhammadiyah ini kan memiliki jejak yang kuat. Ada beberapa nama yang bisa dikatakan memiliki kepribadian asketis ya. Tentu Ahmad Dahlan itu satu teladan yang luar biasa. Saya kalau membaca buku-buku tentang Ahmad Dahlan, misalnya yang ditulis oleh muridnya Kiai Suja itu, diceritakan ini tentang asketisme Ahmad Dahlan ya. Ada satu episode yang disebut oleh Kiai Suja, ini muridnya Ahmad Dahlan, dia sebut episode pengorbanan besar-besaran, yang di situ dikatakan nyaris Ahmad Dahlan itu bertelanjang gitu. Karena suatu saat Muhammadiyah itu kekurangan dana, sekolah Muhammadiyah itu, kemudian untuk menutupi dana itu Ahmad Dahlan melelang apa yang dimiliki, peralatan furniture di rumahnya, kemudian baju-bajunya yang dia miliki itu, sehingga dikatakan oleh Suja itu nyaris telanjang. Itu menunjukkan suatu pengorbanan, dan itu adalah satu asketisme yang diperlihatkan oleh Ahmad Dahlan. Nah, kemudian juga kita mengenal ada tokoh asketis yang berikutnya di Muhammadiyah itu adalah Air Fahrudin, Kiai Fahrudin. Ada buku kecil tipis itu, anekdot Air Fahrudin, yang di situ ada satu bab yang diberi judul talang air atau talang plastik, lupa saya, talang plastik itu.
Di situ diceritakan ini menunjukkan asketisme dari seorang Pak Air ya, Air Farudin. Ini juga adalah ketua umum PP Muhammadiyah yang sangat lama, lebih dari 20 tahun. Nanti bisa kita lihat di Wikipedia berapa tahun beliau jadi ketua umum PP Muhammadiyah itu. Nah, kembali ke buku anekdot Air Farudin itu diceritakan kalau kemana-mana Air Farudin itu dapat duit itu, orang ngasih duit ke Air Farudin, kemudian dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, sampai di rumahnya di Jogja, uang yang di pemberian dari beberapa kalangan, beberapa tokoh itu langsung diberikan kepada anaknya untuk kemudian diberikan kepada bendahara Muhammadiyah. Nah, anaknya kemudian bilang, talang kok tidak basah, dia bilang gitu. Talang kok tidak basah itu. Jadi kan talang itu kan tempat dilewati air itu, anaknya itu guyon ya. Oh, talang kok nggak basah. Nah, Air Farudin bilang, iya talangnya itu talang plastik. Dia bilang, ya ini saya dapat duit begini karena saya tokoh Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, dia bilang gitu. Andaikan saya bukan tokoh, maka saya tidak akan mendapatkan duit. Maka sebenarnya uang ini bukan uang saya, tapi uangnya Muhammadiyah, maka berikan kepada bendahara untuk kemudian dipakai untuk pengembangan persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah itu. Ini saya mengingatkan pada satu hadis ya, hadis yang menceritakan Rasulullah itu pernah marah kepada seorang sahabat, yang seorang sahabat ini seorang amil zakat, pengumpul zakat, dia lapor kepada Rasulullah, ini saya dapat hasil mengumpulkan zakat, kemudian juga saya dapat hadiah gitu. Nah, ini untuk saya, kata seorang sahabat itu. Mendapatkan cerita begitu, Rasulullah itu marah-marah, kemudian dia bilang, ya kalau begitu kamu tinggal aja di rumah bapak ibumu itu. Apakah kamu akan dapat duit? Apakah kamu dapat hadiah? Kamu itu dapat hadiah dari seorang itu karena kamu menjadi seorang amil zakat. Kamu itu sebagai seorang pengumpul zakat. Karena itu hadiah itu berikan kepada kas negara itu. Nah, ketika saya membaca cerita Air Farudin itu, saya teringat hadis itu. Nah, ini saya kira menarik karena belakangan kita tahu ada lembaga filantropi yang ternyata luar biasa gajinya. Pakai Alphard, kemudian pakai Pajero, bahkan itu gajinya 250 juta. Gitu kan. Ini luar biasa ini. Sehingga kemudian dibekukan oleh Pak Menko PMK, itu luar biasa. Ya, gajinya itu bergelimang dengan kemewahan itu. Dan asketisme semacam itu terus berlanjut ke beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah, Pak Asar Bashir gitu ya. Dan kita senang ada Buya Syafi'i Ma'arif. Saya sendiri menyaksikan ya, karena tadi Mas Budi, ya tentu saya tidak begitu akrab banget ya. Tapi insya Allah Buya Syafi'i tahu saya, dan saya lebih tahu Buya Syafi'i tentu saja. Perjumpaan saya dengan Buya itu dan komunikasi intens ketika saya menjadi ketua program studi Magister Ilmu Agama Islam. Ketika itu saya belum doktor ya, dan ketika itu memang master boleh ngajar di Pasca, bahkan boleh menjadi kaprodi. Saya menjadi kaprodi Magister Ilmu Agama Islam, dan salah satu pengampu mata kuliah peradaban Islam itu adalah Buya Syafi'i Ma'arif. Itu apa yang menarik, Buya itu ya datang dengan naik kereta, kemudian kalau datang ke Malang itu dia kasih beberapa buku, kemudian saya masih ingat pesannya sampai sekarang itu, dia bilang gini, Samsul, saya kalau datang kamu nggak usah repot melayani saya, dia bilang gitu. Udah, saya tak ngurus saya sendiri aja gitu loh. Kamu nggak usah repot ini itu gitu. Saya bisa ngurus saya sendiri gitu. Itu yang disampaikan oleh Buya, dan saya menjadi tahu tentang kebersahajaan, kesederhanaan Buya Syafi'i Ma'arif. Yang ini dia seorang tokoh gitu ya, kiai kira-kira begitu, ulama besar, tapi dia tidak mau ribet dengan soal pelayanan itu, atau mungkin itu menjadi tradisi di Muhammadiyah kayak begitu itu. Jadi kalau mau jadi kiai jangan di Muhammadiyah, Mas Budi gitu.
Kalau mau jadi kiai apa? Kemarin saya itu khotbah gitu di Batu gitu, karena mertua saya datang, ipar saudara juga datang pada saat Idul Adha itu, saya ajak aja ke khotbah di Batu. Dia kaget itu melihat, loh, kamu kok biasa-biasa aja disambut orang itu, nggak ada yang gini. Ya begitu itu, saya bilang itu memang seperti apa? Dalam pandangan mereka itu harus harus ada takzim yang sedemikian rupa. Saya bilang begitu itu, saya bilang apalagi saya, wong yang di atas jauh saya itu ya juga biasa-biasa, saya bilang hubungannya egaliter dan tidak ada perlakuan yang begitu istimewa. Nah, Buya Syafi'i Ma'arif ya seperti itu. Waktu datang ke Malang itu dia enak aja datang gitu ya, nggak perlu, bahkan nggak saya jemput mungkin ya. Berapa kali nggak saya jemput, dia datang aja ke kampus gitu, naik kereta, kemudian ngasih buku. Nah, jadi itulah yang saya kenal dari Buya. Dia seorang ulama, seorang intelektual, organik, intelektual prolifik, asketis yang meninggalkan banyak karya kepada kita, sehingga kemudian layaklah kemudian dia menjadi seorang tokoh bangsa ya. Ketika Buya Syafi'i itu meninggal pada tanggal berapa ya? Tanggal 22 ya. 27 ya, 27 Mei ya, 27 Mei ya, dalam usia 86. Besoknya itu Kompas ini menurunkan headline dengan warna hitam. Judulnya itu kalau nggak salah Nyala Abadi Suluh Bangsa ya, Nyala Abadi Suluh Bangsa. Itu berhalaman-halaman mengekspos tentang Buya. Saya kira tidak semua orang diberitakan seperti itu oleh Kompas ya. Kita tahu Kompas itu apa, kemudian Buya Syafi'i Ma'arif itu siapa, tapi kemudian mendapatkan space yang begitu luas. Ini menunjukkan bahwa Buya itu adalah diterima oleh banyak kalangan. Maka kemudian dari seorang ilmuwan, kemudian dari seorang ulama, dari seorang intelektual, kemudian bermetamorfosis menjadi tokoh bangsa yang diterima oleh banyak kalangan. Bahkan saya menyaksikan di beberapa pemberitaan Mas Ulil Absar Abdallah, dia melakukan tahlil, kemudian putrinya Gus Dur juga ziarah ke makbarahnya, ke kuburannya Buya Syafi'i, dan juga ada banyak tokoh, dan kita lihat penguburannya memang sangat simpel gitu ya, sangat simpel dan sangat cepat. Tidak ada pernik-pernik yang itu menunjukkan tentang kebersahajaan beliau itu, dan tentu kita semua merasa kehilangan pada Buya Syafi'i Ma'arif, dan sangat langka tokoh-tokoh semacam itu. Dan seperti disampaikan oleh Mas Budi ya, kita memiliki teladan bagaimana Buya Syafi'i Ma'arif itu bisa merangkai hubungan yang bagus antara keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan itu, yang salah satu karyanya ini saya baca bahwa dari Malang itu dia menulis Islam dalam bingkai keindonesiaan dan nggak kelihatan ya, karena ini settingnya di mana ya, lupa saya, tapi kira-kira judulnya adalah yang saya bawa dari bukunya Mizan ini, Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan. Itu di buku itu terlihat pikiran-pikiran Buya Syafi'i dalam merangkai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Tentu ini prosesnya sangat panjang, karena sebelum tahun 80-an, sebagaimana tadi dikatakan oleh Mas Budi, Buya itu seorang Islamis, mungkin juga agak fundamentalis ya, terutama ketika bicara Islam dan politik, dia pasti menyebut negara Islam. Tetapi ketika dia sekolah di Ohio, kemudian di Chicago, ketemu dengan Fazlur Rahman, pikirannya menjadi berubah. Dan kita bisa melihat perubahannya itu pada disertasi beliau ya, yang kemudian diterjemahkan oleh LP3IS itu, judulnya adalah Islam dan kenegaraan ya, yang itu kemudian dicetak berkali-kali oleh penerbit yang berbeda-beda. Sampai sekarang itu
terus dicetak, dan itu menunjukkan bahwa buku itu menarik, dan dari buku itu kita bisa mengetahui tentang perubahan metamorfosis pemikiran beliau. Dan pada akhirnya yang saya katakan, Buya Syafi'i Ma'arif memberikan pelajaran yang penting bagaimana mengonstruksi Islam dalam konteks dalam sebuah konteks tempat yang beragam seperti Indonesia, sehingga kemudian Islam yang dibayangkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif adalah Islam Indonesia, bukan sekedar Islam di Indonesia. Islam Indonesia adalah Islam yang kemudian terjadi asimilasi, terjadi satu hubungan yang bagus ya antara Islam dengan Indonesia yang memiliki keragaman, bukan sekedar Islam di Indonesia. Dan sekali lagi kita beruntung punya tokoh sekaliber Buya Syafi'i Ma'arif. Saya kira di situ Mas Dia, mungkin nanti bisa kita sambung pada dialog. Silakan nanti diedit, disensor beberapa, terutama pada bagian-bagian yang heuristik, yang seharusnya heuristik ya. Karena saya lepas ngomongnya tidak mengingat-ingat, belum didasarkan kepada dokumen yang autentik. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.